kota kabupaten. Oh, jadi satu masih. Jadi satu. Nah, kalau nanti dijadikan kota kabupaten, kadang-kadang kan egoisnya ada. Oh, saya ketua kota. Nah, jadi kita jadikan satu dulu. Saya mantan sekjen BRI kabupaten. Kabupaten. Iya. Ya. Ya mungkin kalau orang-orang yang lama pasti kenal sama aku. Dulu aku yang di LSM Basmi itu. Pak Haji Iwan ya aku orangnya. Iya. Gitu. Nah, dari satu itu berarti puyuhnya ini 10.000 ya? 10.000. Satu kandang tuh berapa? Satu kandang. Satu kandang ini Pak, contoh visualnya. Satu kandang itu kan terdiri dari 5 sap. 5 sap. 5 sap. Satu kotak, satu sap itu isi 30 ekor kalau saya. 30 ekor. Jadi satu set, satu kandang itu 150 ekor. Oh, jadi satu tempat itu, satu kandangnya, satu kotaknya 30 ekor. ekor. Satu kandang, Satu ada kandang, 5. Ada 5. Set. Oh. Tapi tergantung sih Pak, kalau dibikin 50 ya paling digedein kandangnya. Ya, Oh gitu. Cuma emang sudah jadi patokan baku kami sebagai petani puyuh itu mengantisipasi tentang mortalitas kematian. Jadi emang standarnya 60 cm kali 90 itu kapasitasnya. Iya. 30. Dari makanan juga nggak terlalu gerojokan mungkin ya. Karena emang betul terlalu banyak, akhirnya kompetisi di dalam puyuh ada aja yang kalah. Iya. Jadi dia akhirnya menyusut. Jadi tidak mau produksi. Gitu. Berarti dari satu kandang itu 60.000 ya? Dari satu kandang? Iya. Satu tempat. 30.000. 30.000 ya? Iya, 10.000 kali 30. Memang setiap kota berbeda-beda. Iya. Ya. Ini pakai baja ringan semua? Untuk kandang induk saya pakai baja ringan. Iya. Tapi kalau untuk kandang puyuhnya lebih baik saya pakai kayu. Karena tujuannya apa? Kalau baja ringan kan kalau kena panas Pak. Oh, kalau suhunya. Ya, kalau kayu kan bisa menyerap. Jadi suhu di dalamnya lebih stabil. Oh gitu. Intinya itu. Ada ininya juga. Nah, di sini kita harus belajar. Tadi kan kita rapat tuh. Iya. Rapat tentang, karena kalau Barat ini kan barisan rakyat ekonomi tercepat. Jadi kita tingkatkan di ekonomi. Sebetulnya saya sampaikan kepada anggota-anggota, ada anggaran pemerintah yang belum pernah diserap dengan para organisasi. Karena memang ada anggaran per tahun. Betul. Iya. Tetapi di sini kelompok usahanya tiap PAC kan belum pernah dibentuk. Betul. Nah, ketika halnya dibentuk kelompok usaha tersebut ini, itu ada dinas pertanian, dinas kan gitu, peternakan. Kenapa itu nggak diambil? Kalau memang basicnya memakannya peternakan, ke peternakan. Basicnya memakannya ke kerbau, peternakan juga ya kerbau. Sapi ya sapi, perikanan. Bagus berarti konsep dari Pak Rep. Saya juga waktu saya jadi sekjen BRI, saya arahkan anggota itu, ya benar Pak, LSM ataupun ormas, kebanyakan tanda kutip ya. Tanda kutip. Ya. Kalau saya memberdayakan Pak. Iya. Nah, salah satu contoh waktu itu, kebetulan pembina kita kan ketua DPRD kabupaten, dan kita diberikan akses ke Pak, zaman Pak Gota siapa? Haji Mustafa. Oh, Pak Haji Mustafa. Kakak ipar saya. Oh, kakak ipar. Iya. Waduh. Punya akses di Indosemen. Tentang Perda RT. Betul. Yang punya kewenangan. Iya. Akhirnya karena pembinanya beliau, akhirnya kita dikasih kesempatan untuk masuk ke Indosemen sebagai rekanan. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada? Masih ya. Kontrak dengan Indosemen. Selama kontrak 2 tahun. Iya. Nah, disitulah tugas saya untuk memberdayakan anggota-anggota di dalam. Betul. Nah, daripada nyari uang di luar. Benar. Iya kan, kita arahkan ke situ. Iya. Itu waktu saya jadi sekjen. Betul. Karena saya nggak tahu. Bagus. Iya. Bagus. Nah, kami ingin merubah sistem gaya, walaupun seragam loreng hitam, kuning atau kelabu ya. Tapi ingin merubah sistem. Karena LSM ormas itu di mata masyarakat itu yaitu tadi identiknya seperti sana. Tapi coba kita rubah sistemnya. Memang halnya adalah untuk bagian pengontrolan ada, ya kan. Nah, basicnya untuk pengontrolan Tapi
Pasifiknya, khususnya Bawah Barat adalah ekonomi. Ekonomi. Barisan rakyat, ekonomi tercepat. Dengan moto kan kita bangkit, rakyat tidak boleh menderita. Iya. Emang tujuan utama ekonomi dulu, Pak. Iya. Karena kalau udah ekonomi muncul, Ya. mau kemanapun, piknik kemana jalan. Dan pikirannya positif, Pak. Positif. 5 waktu juga jalan. mungkin. Iya, betul. Tapi kalau seandainya uang udah nggak ada, Boro-boro mikirin. boro-boro mikirin untuk sholat, Ya, betul. mikirin untuk anak aja bingung. Rebut. Jangan sampai kita koar-koar di pemerintahan atau di masyarakat, ya kan? Tapi Iya. di keluarga kita sendiri masih koar-koar, Pak. Iya. Betul. Iya. Masih kopi ya? Siap, mangga. Ya. Nah, kami ingin seperti itu. Ya. Datang ke sini, siapa tahu juga berkenan, mungkin dulunya bekas sekjen, ayo kita bangkitkan kembali. Kalau berkenan. Betul, sama dengan konsepnya Bapak. Puyu itu pembangunan perekonomian yang tercepat, Pak. Tercepat. Karena begini, kalau Puyu itu tercepatnya apa, Pak? Kita beli puyuh kayak saya ini yang siap telur umur 30 hari. 15 hari kemudian mereka sudah produksi, Pak. Cepet ya. Luar biasa, Pak. Belum 1 bulan, ya kan? Iya. Sudah menghasilkan. Ya. Makanya di kami di peternak puyuh itu inilah perekonomian yang tercepat menurut kami. Iya. Di mana shop peternakan ataupun apapun dengan investasi yang besar, Betul. tapi pengembalian setengah bulan atau 1 bulan berjalan setiap hari. Estimasinya begini, Pak. Per 1000 ekor. Iya. Per 1000 ekor itu puyuh, 1 ekornya itu membutuhkan makan konsumsi 24 jam, 22 gram sampai 23 gram. Harga pakan per kilonya sekarang 7.000, Pak. Oh, 7.000. Sekarang ya, situasi sekarang. Iya. Kita beli 1 sak. 1 sak 50 kilo. Dikali 7.000, berarti 1 saknya 350.000. 350.000. Dan kita hitung 1.000 ekor dikali 22 gram. Berarti kita membutuhkan per 1.000 ekor 1 hari 22 kilo, Pak. 22 kilo dikali 7.000, Pak. Berarti 140 sekian, hampir 150.000 Sehari. 1 hari untuk pakan puyuh 1.000 ekor. Produksinya standar puyuh yang 1.000 ekor itu sampai 10 kilo, Pak. Sedangkan harga sekarang ini saya baru jual tadi Telurnya. telurnya itu per kilo 30.000. Bukan per biji, bukan. Bukan per kilo, Pak. Per kilo. Emang ada yang satuan, ada yang kiloan. Iya. Khususnya yang di Kuningan butir. Butir ya? Ya, Kuningan. Kalau kita di Kabupaten Cirebon kilo. Kilo. Per kilo 30.000. 1.000 ekor menghasilkan 10 kilo telur puyuh per hari. Dikali 30.000, Pak. Iya. Kita dapat omset 300.000 per hari per 1.000 ekor, dipotong dengan pakan hampir 22 kilo dikali 7.000, taruh 150.000. Sisa berapa, Pak? 300 dikurangi 150.000. Sisa 150.000 per hari, Pak. Kita akumulatifkan saja Tadi itu dengan angka puyuhnya itu per 1.000 ekor. 1.000 ekor. Nah, 1.000 ekor ini kami tanya lagi, kandangnya berapa luas itu ukurannya? Bapak bisa lihat serat ini kandang saya 4x8 itu dengan populasi puyuh 2.400 ekor. Biasa ya. Nah, jadi per 1.000 Berarti ayam dengan puyuh kalau di tingkatnya enak ini ya. puyuh dengan ayam investasi besar ayam. Iya, ayam harus luas tempatnya. Harga puletnya atau harga ayam yang siap telur itu 90 atau 100.000 per ekor. Puyuh berapa, Pak? 10.000 per ekor. Harga ayam, telur ayam dengan harga telur puyuh. Harga telur puyuh sekarang 30.000. Ayam paling sekarang ya, Pak? Iya. 23.000. Vitaminnya juga tinggi juga. Sama. 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 Dengan pemeliharaannya sama. Pemeliharaan ayam dengan pemeliharaan. Nah, kalau kita nanti Barat nih akan gabung halnya seperti ini.
kita beli bibitnya nih dari mana? Beli. Siap, nanti saya kontak dengan supplier saya, ya kan. Silakan nanti ngobrol secara langsung dengan Bapak. Oke. Ya kan. Saya emang sekarang ambil kuletnya dari mereka, dari orang Kuningan. Iya. Yang umur 30 hari. Yang siap produksi 2 minggu kemudian. Kami intinya ingin membina dan memberikan arahan-arahan kepada anggota-anggota itu ke sana. Ya. Supaya itu tadi, tanda kutip itu hilang, minimal mengurangi kan gitu. Mungkin banyak lembaga-lembaga yang artinya nanti mengarahnya ke ekonomi gitu. Karena tanpa ekonomi kita akan bingung. Iya, dasarnya kita itu kan ekonomi dulu. Ya itu, makanya konsepnya sama, pemulihan ekonomi tercepat. Ya. Kalau peternak puyuh itu, ya itulah perekonomiannya yang tercepat ya, peternakan puyuh ya. 1 tahun bisa dapat modal. Berapapun investasinya Bapak yang Bapak keluarkan. Iya. Tinggal satu cara pemeliharaan. Modal dengan ukuran segini, ukuran berapa tadi? 4 kali 8. 4 kali 8 dengan puyuh 2.400. Dengan kandang apa semuanya modal berapa? Jadi tergantung kemampuan Pak. Kalau saya berpikir panjang, jadi makanya saya konsepnya pakai berjaringan. Kalau Bapak tergantung kemampuan kan, ya. Misalnya itu kita pakai kayu aja. Pakai kayu atau pakai bambu. Semi permanen aja. Ada yang pakai terpal aja. Iya, kembali lagi jadi. Betul. Kembali lagi kepada peternak ya. Peternak dengan Kemampuannya. Nah ini berapa nih habis? Kalau saya ini untuk bangunan induknya aja sekitar 15 juta. Ya, tadi yang belum kandang ya. Kandang total itu kalau per kandang, satu kandang itu satu set dijual itu 800 sampai 900 per kandang. Per kandang. Kita beli itu, bukan bikin sendiri. Kalau Bapak bisa, lebih baik bikin sendiri. Bikin sendiri. Saya kan di sini bikin sendiri kandang itu. Saya estimasikan satu kandang itu antara modal 500 sampai 400. Kita beli materialnya, kita kerjakan sendiri. Iya. Nah, makanya angka penjualannya antara 800-900. Cukup bagus ini, menarik ya, iya. Menarik banget nih. Iya. Ini sebetulnya konsep saya di sini, saya sebagai masyarakat Desa Serang, ini sebagai pelopor saya di sini, Pak. Iya. Menariknya modal juga tidak terlalu besar gitu. Dan pengembaliannya cepat. Iya, enggak sampai ratusan juta gitu ya. Jadi punya angka mungkin 50 juta udah bisa berjalan ya. Iya, jalan. Jadi kalau saya estimasikan per 1000 ekor itu di luar kandang induk modal utama sampai dia bertelur itu per 1000 ekor sampai 20 juta. Sampai bertelur Pak. Sampai produksi. Setelah produksi kan dia udah memberikan hasil sendiri dan memberikan pakan sendiri. Itu estimasinya sampai 20 juta. Karena 14 hari. Asik nih, aku menarik sekali nih dengan adanya ini. 14 hari kita masih subsidi karena dia belum bertelur. Ya kan, setelah kesananya dia sudah bertelur dan sudah bisa memberikan makan sendiri kan, dan bisa menghasilkan juta. Gitu, Pak. Itu ketika kita beli itu tadi sebulan udah bertelur? Belum, 30 hari plus umur puyuh itu 45 hari Pak. 45 hari. Jadi kita adaptasi puyuh dan 15 hari kemudian itu telur. 2 minggu setelahnya. Nah berhentinya puyuh nih tadi berapa hari? Ketika tidak bertelur nih? Masa produksinya puyuh itu masa akhirnya tergantung pemeliharaan. Cuma rata-rata di atas 1 tahun, 14 bulan atau 16 bulan. Wow, lama juga ya? Tiap hari Pak memberikan profit ke kita. Luar biasa. Kalau ininya kan bisa dijual lagi. Puyuhnya itu. Nah, kalau masa akhir jual gorengan atau gimana? Iya. Kalau masa akhir itu umur 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 3 bulan sampai 1 tahun setengah, ya kita jual per ekornya itu 3.000. Sudah ada yang ambil. Jadi nggak susah Pak. Jangankan akhirannya. Bapak sendiri kalau mau mengolah kotoran puyuhnya aja, banyak yang mau nampung Pak.
sebagai kompos. Kotorannya aja laku ya, Iya. apalagi puyuhnya. Nah, saya belum konsep ya. Nanti ke depan saya konsep kotoran puyuh itu saya akan keringkan. Iya. Ya, terus saya akan kasih karung. Mm-mm. Per karung itu angkanya Pak jual 10.000 sampai 17.000. Bush. Luar biasa, luar biasa. Jadi semuanya menghasilkan. Iya. Cepat Bapak, kalau ekonomi tercepat ya puyuh menurut saya. Oke, sebagai peternak. mantap nih. Saya akan ikut nih. Kayak gini nih. Cepat saya emang. Iya. Jadi memberikan didikan-didikan kepada anak-anak anggota-anggota kita, Saya setuju generasi Pak. muda khususnya. LSM Ormas harus arahnya perekonomian dulu. Ekonomian dulu. Benahi perekonomian Betul. pribadi dulu. Ya, baru kita berbicara untuk umum. Betul. Betul. Iya kan? Iya. Keluarga kita dulu lah kita Iya. benahi. Betul. Oke, terima kasih. Iya. Iya. Oke guys, kita lanjut lagi nanti untuk mengenai bincang-bincang telur puyuhnya. Ini peternakannya tuh.